ngertiin, coba kamu bersumpah di demi Qurannya kamu. Kalau kamu memang berani bersumpah sama Qurannya kamu, berarti kamu bukan penipu lagi, sedangkan tidak sesuai dengan fakta yang kamu omongkan di dalam Quran. Aku bisa ngeluarin ayatnya, asalkan kamu bersumpah dulu. Mardian, Mardi apa ini? Kamu itu yang paling bodoh. Dari mana kamu tahu Allah pakai bahasa Arab? Siapa yang mengatakan itu bahasa Allah? Mardi. Ya jelaslah Pak Lamsen. Kalau saya mengatakan dengan Al-Quran, kalau saya menyampaikannya melalui Al-Quran, kamu tidak percaya. Lah, sudahlah Paulus itu membuat rekayasa. Rekayasanya saya sampaikan, kamu tidak percaya. Pak Lamsen lihat betapa lemahnya, betapa hinanya Yesus itu. Menurut perspektif Paulus, dia dilahirkan di kandang binatang. Binatang apa enggak tahu? Apakah binatang babi? Ya, oleh karena itu kamu disuruh makan babi. Kalau di dalam Islam itu semua nabi dan rasul itu dimuliakan Pak Lamsen. Isa alaihissalam kalau disamakan dengan Yesus, lahirnya di bawah pohon kurma. Dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Islam, dihormati dan dihargai. Lah kamu semua nabi-nabi kau hinakan. Ada nabi yang berzina dengan istri orang, ada nabi yang berzina dengan anak kandungnya sendiri, ada nabi yang mencuri. Betapa hinanya kitab-kitab yang dikarang oleh Paulus. Itulah makanya sampaikan, karena sudah direkayasa, terhina lagi. Lalu itu kok agung-agungkan. Makanya saya sampaikan, menurut perspektif Al-Quran, semua nabi itu mulia, semua nabi itu dihormati, semua nabi itu dihargai oleh orang Islam. Tak satu pun nabi-nabi Allah itu dihinakan. Paham Pak Lamsen? Nah, kamu sebagai seorang pendeta mestinya berpikir dengan sehat, berpikir normal. Manusia Allah itu tidak mungkin berwujud manusia, namanya saja Allah. Tidak mungkin jadi manusia. Manusia itu ciptaan, bukan pencipta. Pak Lamsen. Sedangkan Allah itu sang Khalik. Analogi sederhana Pak Lamsen. Sang pembuat kursi tidak mungkin menjadi kursi walaupun sedetik. Dan kursi itu tidak mungkin menjadi pembuat kursi. Itu analogi yang sangat-sangat sederhana Pak Lamsen. Ya, makanya kalau di dalam Islam akal dikedepankan, akal sehat. Akal sehat Pak Lamsen. Kalau Pak Lamsen tidak percaya, tunjukkan saya dalilnya. Mana pernyataan Yesus yang tegas bahwa akulah Yesus adalah merupakan perwujudan manusia. Mana? Tunjukkan saya. Atau Bapak mengatakan di situ, aku berubah wujud menjadi manusia Yesus. Tunjukkan, share dalilnya sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat pagi sahabat-sahabat semua, berjumpa lagi di Viral Indonesia Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan tampilkan debat terbaru dari pihak muslim, yakni Bapak Ardi. Yang begitu lihai menjawab dari semua asumsi dan kumur-kumur dari seorang debater wanita dari pihak Kristen, dan juga di sini menjawab juga dari pendeta Lamsen Naibahu. Mudah-mudahan tetap semangat, dan tentang apakah yang mereka bahas
dan bagaimanakah jalannya perdebatan? Sangat seru sekali ini. Mari kita ikuti video selengkapnya. Nanti dibilang takabbalallah, dibilang Muhammad bukan. Oke. Jangan mimpi bilang Muhammad ya. Takabbalallah yang di atas ya. Yang di atas siapa? Isa Al-Masih, dia yang ke atas, bukan yang di bawah ya. Dia sendiri yang ke atas. Oke. Isa Al-Masih memang Allah angkat dia sucikan, disucikan oleh Allah. Isa alaihissalam itu atas tuduhan-tuduhan keji orang-orang kafir seperti kamu ya. Ya, wa yauma wulidtu wa yauma yub'atsu hayya. Ya. Nabi Isa alaihissalam itu mulai dari sejak lahir dia dimuliakan. Lahirnya di bawah pohon kurma. Kemudian ketika dia mau ditangkap, Allah angkat dia langsung. Jadi beda dengan Tuhanmu. Sudah dilahirkan di kandang binatang, sangat-sangat hina sekali. Begitu juga ketika dia ditangkap oleh Hansip Romawi, lalu ditelanjangi, ya. Kemudian digantung di tiang salib. Betapa hinanya, baru kau katakan dia mulia. Betapa lemahnya, matamu buta kau mengatakan dia maha kuasa. Di mana otakmu? Di mana akal sehatmu? Angkat. Apakah kamu tidak ngerti di mananya Al-Qurannya kamu? Allah mati atau tidak? Coba please. Arti kamu yang menyelakai dirinya kamu tidak ngerti dong. Yang dibilang Allah tahzanin min tahtihar itu kan kok jadinya kamu artinya sangat luar biasa, beda banget. Sedangkan di situ Allah min tahtihal, Allah tahzanin min tahtihal itu Isa Al-Masih bilang suruh pergi ke sana, kalau di sana ada pohon korma dan ketoklah korma itu. Sudah diketok dan dia berbuah setengah matang. Paginya makan setengahnya, sorenya makan setengahnya. Keluarlah air zam-zam di situ dengan pohon-pohon. Itu Quran yang ngomong, kok kamu beda artinya? Ya ampun, kamu terlalu pinter sambil ngarang-ngarang pohon. Isa Al-Masih dilahirkan di pohon korma. Allah tahzanin min tahtihal itu dia atas makanan kesnya Bunda Maria, korma itu. Weh, kamu ini kemana jongcong? Saudaraku yang dikasihi Allah, bertobatlah. Jangan kau berada di lingkaran setan. Jangan kau terkungkung oleh ajaran sesatnya Paulus. Tidak mungkin Allah berubah wujud menjadi manusia. Itu mustahil sekali. Ini adalah rekayasa, drama yang dibuat-buat oleh Paulus, yang menganut ajaran paganisme, yang menganut ajaran kesesatan. Sesungguhnya Yesus itu adalah manusia mulia, anaknya manusia yaitu Maria. Kenapa harus disembah? Sedangkan ketika dia hidup saja tak satu pun manusia yang menyembahnya. Ketika Yesus hidup, tidak pernah memerintahkan umatnya untuk menyembah dirinya. Kenapa? Karena dia tahu dirinya adalah manusia. Manusia yang lemah. Manusia yang tidak bisa apa-apa. Dia mengatakan, aku tidak pernah mengatakan atas diriku sendiri, atas kemauanku sendiri, melainkan atas kehendak Bapakku. Aku tidak lebih baik daripada Bapakku. Bapakku lebih mulia daripada aku. Kurang apa Yesus mengatakan di dalam Alkitab. Tapi orang-orang Kristen buta matanya.
ya, tumpul akalnya. Dia pura-pura tidak memahami Alkitabnya oleh karena doktrin-doktrin yang sesat. Berpikirlah dengan sehat. Berpikirlah dengan akal sehat. Tidak mungkin pengutus sama dengan utusan. Mustahil yang mengutus turun menjadi utusan. Di dalam Alkitab juga mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa disamakan oleh makhluk. Lalu kenapa kamu orang Kristen menyamakan dia? Berhentilah dari pemikiran-pemikiran sesat. Karena kamu akan digepak dan ditendang oleh Yesus nanti ketika pada hari pembalasan. Orang-orang kafir mengatakan, ya Tuhan, bukankah kami bernubuat atas namamu? Bukankah kami berdoa atas namamu? Bukankah kami menyembuhkan seseorang atas namamu? Apa jawab Yesus? Enyalah wahai pembuat kerusakan. Aku tidak mengenal kalian. Aku tidak pernah menyuruh kalian berdoa atas namaku. Aku tidak pernah menyuruh kalian menyembuhkan penyakit atas namaku. Bertobatlah, Bu. Mumpung masih ada waktu. Islam adalah agama kebenaran. Allah sudah jelaskan, inna dina indallahil Islam. Di dalam Alkitab tidak pernah mengatakan Kristen adalah jalan kebenaran. Memang Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran. Iya, jalan. Tapi ada tujuan. Ketika kita berjalan pasti ada tujuan. Tujuan itu mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus mengajarkan jangan makan babi. Tapi ibu makan babi mengikuti Paulus. Paham? Maaf Bu ya, saya tidak mengajari. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Jika ibu terbuka hatinya, maka cepatlah bertobat. Tidak ada gunanya ibu bersikukuh, bersikekah di dalam ajaran kesesatan itu. Kalau ibu menyamakan Yesus dengan Isa alaihissalam, ibu baca surah Al-Maidah sampai tuntas. Bahkan di ayat 116, Allah nanti akan menanya Isa alaihissalam, ya, wahai Isa alaihissalam, pernahkah kamu yang mengatakan dirimu Tuhan? Nanti di hadapan orang banyak Isa ditanya oleh Allah, kamukah wahai Isa yang mengatakan dirimu Tuhan? Kamukah wahai Isa yang menyuruh kamu menyembah dirimu sebagai Tuhan? Isa menjawab, Maha suci Engkau ya Allah. Engkau Maha tahu. Tidak mungkin aku akan mengatakan itu. Karena aku adalah seorang hamba. Aku ini lemah. Aku ini utusan. Bu, ibu baca Alkitab. Begitu banyak mengatakan di Alkitab. Yesus mengatakan aku ini hanya utusan. Kalau sudah ada kata hanya, itu artinya pembatasan. Hanya utusan. Ya. Bagi domba-domba Israel. Hanya Bu. Sedangkan Allah itu tidak ada batasannya. Tapi Yesus ada batasannya Bu. Ya. Maaf Bu, saya tidak mengajari. Saya hanya menyampaikan kebenaran supaya ibu terbuka hatinya. Terserah ibu mendengarkan atau tidak. Maaf ya. Kamu saja tidak ngerti maknanya Al-Quran. Allah tahzanin min tahti khal, dibilangnya kelahiran Isa ibnu Maryam di bawah korma. Wah, sangat luar biasa kamu menipu orang itu. Kamu, aku kasih tahu sama kamu, Allahul Hayyul Qayyum. Itu apa artinya? Jangan-jangan kamu menyesatkan lagi. Kasihan. Berdoa Pak ya, bukan nyuruh bertobat, berdoa. Kalau bertobat itu kebanyakan minum obat kamunya. Mardi, sadarlah
Barusan kamu mengatakan bahwa itu semua rekayasa Paulus, artinya bohong. Tapi dari tulisan Paulus itulah kamu ambil mengatakan bahwa Yesus itu manusia, bahwa Yesus itu lebih kecil daripada Allah. Kamu itu berpikirlah, sadarlah, sadar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kami itu. Kamu tidak percaya kepada tulisan Paulus, tapi tulisan Paulus kamu gunakan untuk menyadarkan kami. Coba kamu berpikir dulu. Aku nanya tadi kamu nggak jawab, kamu nyuruh saya bertobat. Seharusnya kamu mengertiin yang jelas Quran. Sedangkan kamu bilang Isa Al-Masih lahirnya di bawah kurma. Nah, sedangkan Isa dibilang Allah tahzanin min tahti, hal itu yang dibilang makanannya kesnya Bunda Maria, yang keluar air zam-zam di situ, yang suruh makan kurma di situ. Ketoklah kurma, maka kurma itu akan berbuah dan matang di situ setengah matang. Ya. Tapi kenapa kamu artinya yang berbeda jadinya kelahirannya di situ? Kamu juga tidak tahu diri. Apa yang kau tampilkan, apa yang kau ucapkan bahasa Arab, bahasa orang yang sangat-sangat kau benci. Ya, bahasanya Nabi Muhammad yang sangat kau benci dan kau hina. Bahasanya Al-Quran yang sangat kau benci. Bahasanya Allah ketika menyampaikan firman yang sangat kau benci dan kau hina. Kau tidak tahu diri. Kau diciptakan oleh Allah untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Kau memang manusia tidak tahu diri. Ya? Tidak tahu berterima kasih kepada Allah yang menciptakan kamu. Kau hina Allah. Kau hina Al-Quran. Mana bahasa Tuhanmu? Mana bahasa Tuhan Yesusmu itu? Tak satu pun orang di dunia ini yang tahu. Termasuk dirimu. Apa bahasa Tuhan Yesusmu itu ketika berfirman? Tidak ada yang tahu. Matius, Lukas, Markus itu adalah mengarang-arang, memungut-mungut sampah yang tak berguna. Itu yang dijadikan kitab. Ya, sadarlah kau. Kalau Islam jelas, Allah berfirman menggunakan bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Karena Nabi Muhammad orang Arab. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah itu kepada para sahabat. Ditulis dalam bahasa Arab. Dan alhamdulillah, hampir semua orang Islam bisa membacanya. Termasuk dirimu. Mestinya kau tidak menyembah Yesus. Mestinya kau menyembah Allah yang Maha Kuasa. Kau bangga sekali bisa berbahasa Arab. Tapi kau hina bangsa Arab. Kau hina Nabi Muhammad yang berbahasa Arab. Kau hina Al-Quran yang berbahasa Arab. Kau hina Allah yang menyampaikan firman berbahasa Arab. Mana bahasa Tuhanmu? Mana bahasa Tuhanmu? Mestinya kau bangga dengan bahasa Tuhanmu itu. Coba kau keluarkan bahasa Tuhanmu. Malu kau, harus malu. Kamu ngertiin, coba kamu bersumpah di demi Qurannya kamu. Kalau kamu memang berani bersumpah sama Qurannya kamu, berarti kamu bukan penipu lagi. Sedangkan tidak sesuai dengan fakta yang kamu omongkan di dalam Quran. Aku bisa ngeluarin ayatnya, asalkan kamu bersumpah dulu. Kamu bilang lahirnya Isa Al-Masih di pohon korma. Coba kamu bersumpah dulu, nanti baru aku keluarin ayatnya. Mardian, sama dia apa nih? Kamu itu yang paling bodoh. Dari mana kamu tahu Allah pakai bahasa Arab? Siapa yang mengatakan itu bahasa Allah? Mardi. Ya jelaslah Pak Lamsen. Kalau saya mengatakan dengan Al-Quran, kalau saya menyampaikannya melalui Al-Quran, kamu tidak percaya. Lah, sudahlah Paulus itu membuat rekayasa. Rekayasanya saya sampaikan, kamu tidak percaya. Malah kamu menolaknya. Ya kan? Sudah jelas-jelas.
Itu anak tante Maria. Hah? Yesus sendiri mengatakan, dia tidak pernah mengatakan sekalipun untuk memerintahkan Pak Lamsen itu menyembahnya. Dia tidak pernah mengatakan sekalipun dirinya adalah Allah yang Maha Kuasa. Pak Lamsen lihat betapa lemahnya, betapa hinanya Yesus itu. Menurut perspektif Paulus. Dia dilahirkan di kandang binatang. Binatang apa enggak tahu. Apakah binatang babi? Ya, oleh karena itu kamu disuruh makan babi. Kalau di dalam Islam itu semua nabi dan rasul itu dimuliakan Pak Lamsen. Isa alaihissalam kalau disamakan dengan Yesus, lahirnya di bawah pohon kurma. Dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Islam, dihormati dan dihargai. Lah kamu semua nabi-nabi kau hinakan. Ada nabi yang berzina dengan istri orang, ada nabi yang berzina dengan anak kandungnya sendiri, ada nabi yang mencuri. Betapa hinanya kitab-kitab yang dikarang oleh Paulus. Itulah makanya sampaikan, karena sudah direkayasa, terhina lagi. Lalu itu kok agung-agungkan. Makanya saya sampaikan, menurut perspektif Al-Quran, semua nabi itu mulia, semua nabi itu dihormati, semua nabi itu dihargai oleh orang Islam. Tak satu pun nabi-nabi Allah itu dihinakan. Paham Pak Lamsen? Nah, kamu sebagai seorang pendeta mestinya berpikir dengan sehat, berpikir normal. Manusia Allah itu tidak mungkin berwujud manusia, namanya saja Allah. Tidak mungkin jadi manusia. Manusia itu ciptaan, bukan pencipta, Pak Lamsen. Sedangkan Allah itu sang Khalik. Analogi sederhana Pak Lamsen. Sang pembuat kursi tidak mungkin menjadi kursi walaupun sedetik. Dan kursi itu tidak mungkin menjadi pembuat kursi. Itu analogi yang sangat-sangat sederhana Pak Lamsen. Ya, makanya kalau di dalam Islam akal dikedepankan, akal sehat. Akal sehat Pak Lamsen. Kalau Pak Lamsen tidak percaya, tunjukkan saya dalilnya. Mana pernyataan Yesus yang tegas bahwa akulah Yesus adalah merupakan perwujudan manusia. Mana? Tunjukkan saya. Atau Bapak mengatakan di situ, aku berubah wujud menjadi manusia Yesus. Tunjukkan, share dalilnya sekarang juga. Saya tidak mengatakan bahasa Allah itu bahasa Arab. Tapi saya mengatakan Allah menyampaikan firman-Nya itu menggunakan bahasa Arab. Karena memang Nabi Muhammad orang Arab. Tidak mungkin Allah menyampaikan bahasa Inggris. Karena Nabi Muhammad bukan orang Inggris. Tidak mungkin Allah menyampaikan bahasa Ibrani. Karena Nabi Muhammad bukan orang lahir dari Yahudi. Maka Allah menyampaikan menggunakan bahasa Ibrani kepada Nabi Musa. Ya. Bahasa Arab kepada Nabi Isa. Ya kan? Allah menyampaikan firman-Nya itu sesuai dan bahasa utusannya. Karena Nabi Muhammad itu adalah orang Arab, maka Allah menyampaikan firman-Nya menggunakan bahasa Arab. Saya tidak mengatakan bahasa Allah itu bahasa Arab. Allah itu punya seluruh bahasa manusia, bahasa jin, bahasa makhluk-makhluk yang kecil dan tidak kelihatan. Bahasa makhluk-makhluk di angkasa, semua dia tahu bahasa. Loh, bagaimana? Kamu sudah katakan itu tulisan Paulus, rekayasa Paulus. Tapi berdasarkan itu kamu mengatakan bahwa Isa itu bukan Allah. Berarti rekayasa salah itu kan? Berarti sudah salah semua itu. Bagaimana maksudmu sekarang? Ajaran yang salah kamu ajarkan kepada saya. Bagaimana? Kamu coba berpikir dulu baik-baik. Pakai otak yang waras. Oh, kamu ganti. Lupa kamu ngomong di atas. Coba putar kembali. Scroll lagi. Apa kamu ngomongkan itu? Bahasa Allah. Oke lah.
kamu rubah tidak masalah. Memang Islam itu seperti itu. Muter sana, muter sini, rubah sana, rubah sini. Iya, Pak Lamsen, betul. Ya, makanya saya katakan Allah itu menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab karena kebetulan Nabi Muhammad adalah orang Arab. Ya, termasuk bahasa Arab itu bahasa Allah. Bahasa Ibrani bahasa Allah. Semua bahasa itu bahasa Allah, bahasa burung, bahasa binatang, bahasa malaikat. Allah semua yang punya. Nah, saya mengatakan bahwa Allah itu menyampaikan ya firman-Nya menggunakan bahasa Arab karena memang Nabi Muhammad orang Arab. Ya kan? Saya katakan dari tadi. Memang itu saya katakan berulang-ulang kali. Tidak mungkin Allah itu menyampaikan menggunakan bahasa Inggris karena Nabi Muhammad orang Arab. Ya. Bukan tidak mungkin. Walaupun mungkin ya Nabi Muhammad tidak mengerti. Makanya Allah itu menggunakan bahasa Arab. Sekali lagi, bahasa Arab itu bahasanya Allah. Bahasa Ibrani bahasanya Allah, bahasa Aram bahasanya Allah, bahasa Jawa juga bahasanya Allah. Semua bahasa itu bahasanya Allah. Pak Lamsen. Bagus, bagus, bagus. Kalau begitu sudah diperbaiki. Berarti semua bahasa manusia itu adalah bahasa Allah juga. Bahasa burung, bahasa Allah juga. Tadi di atas itu kenapa kamu hina bahasa Allah, bahasa Arab itu? Ya, kamu ngomong begitu di atas. Saya pikir tadi hanya bahasa Arab, bahasa Allah. Sekarang sudah kamu perbaiki. Terima kasih banyak. Terima kasih, bagus, bagus. Berarti semua bahasa itu adalah bahasa Allah juga. Amin. Makanya kalau mendengarkan itu didengarkan baik-baik. Sekali lagi saya sampaikan, kenapa Allah itu menggunakan bahasa Arab? Karena memang Nabi Muhammad orang Arab. Ya. Nah, saya bertanya sama Pak Lamsen, Yesus itu orang mana? Hah? Orang mana dia? Lalu kalau dia berfirman, apa firman-Nya? Sementara konon saya dengar, ya, bahwa firman itu sudah menjadi manusia. Lalu yang berfirman di dalam Biblos itu siapa, Pak Lamsen? Hah? Siapa yang berfirman? Ini kan karena perbaikanmu. Kan karena perbaikan. Di atas pertama sekali kamu mengatakan bahasa Arab itu adalah bahasa Allah. Kenapa kamu hina bahasa Arab, bahasa Allah? Kamu bilang di atas sana. Tapi kamu perbaiki sekarang di bawah semua bahasa-bahasa Allah. Jangan salahkan saya dong. Aduh, jangan saling menyalahkan dah. Saya kan sudah menerima kamu karena sudah kamu perbaiki omonganmu. Lanjutlah yang lain. Apa yang mau kita bahas sekarang ini? Coba. Ya. Tadi tulisan Paulus itu kan rekayasa Paulus semua itu. Tapi kamu gunakan juga, kamu ajarkan ajaran Paulus yang rekayasa itu kepada saya, mengatakan bahwa Isa itu bukan Allah. Berarti salah itu. Karena itu rekayasa. Itu maksud saya. Coba perbaiki dulu omonganmu. Bagaimana kira-kira? Sebaiknya kamu mengajarkan saya ajaran-ajaran yang benar dari kitab yang benar. Jangan kita rekayasa. Supaya hasilnya dapat bermanfaat, baik, benar. Iya, sudah saya sampaikan kan. Memang kitabmu itu adalah kitab rekayasa. Maka kitab rekayasa itu saya sampaikan sama kamu supaya kamu sadar. Nah, saya sampaikan Islam, kamu tidak percaya. Kamu mengatakan Islam baru lahir kemarin. Kan berulang-ulang kali dari dulu. Saya sampaikan kebenaran tentang Allah. Kau bilang, itu Nabi Muhammad baru lahir. Kenapa sekarang kau sampaikan? Nah, jadi apa yang mau disampaikan? Ya kan? Kemudian sekali lagi, saya sampaikan tadi. Ya di atas, saya mengatakan kenapa kau hina bahasa Arab? Itu bahasa Allah. Ya betul. Bahasa Allah. Tapi bahasa Arab itu bukan satu-satunya bahasa Allah. Ya kan? Itu bahasa Allah, iya betul. Tapi sekali lagi itu bukan hanya satu-satunya bahasa Allah. Jadi coba kamu berpikir dengan apa namanya? Berpikir dengan waras ya. Tulisan Paulus itu
kamu bilang rekayasa. Rekayasa artinya semua apa yang dikatakan Paulus itu salah itu. Tapi herannya, karena saya tidak percaya kepada Al-Quran, tulisan yang salah, rekayasa itu kamu anggap benar jadinya. Kamu ajarkan itu kepada saya. Ya kalau saya ikuti penajaranmu itu, misalnya tulisan Paulus itu tetap juga saya akan neraka. Kan percuma jadinya. Masakan saya kamu arahkan kepada ajaran rekayasa, masuk neraka juga saya kawan. Padahal maksudmu untuk menyelamatkan saya supaya jangan masuk neraka, tetap juga ke neraka kan? Pak Lamsen, coba dengarkan saya baik-baik. Tadi saya menyampaikan itu karena saudaramu itu menghina-hina Islam, menghina Al-Quran. Makanya saya sampaikan itu. Dan itu memang benar. Kenapa saya sampaikan kitab rekayasanya Paulus itu? Supaya pada sadar semua. Kenapa saya katakan rekayasa? Karena Paulus itu tidak pernah bertemu Yesus. Yesus lahir, hidupnya sampai tahun 33 Masehi. Paulus itu hidupnya kapan? Makanya saya bilang rekayasa. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya, yang menerima wahyu atau firman itu ya jelas sumbernya dari Allah, yang disampaikan lewat malaikat Jibril. Tahu Pak kapan turunnya pertama wahyu itu? Lah, kalau Bible itu siapa yang berfirman? Katanya firman sudah menjadi manusia. Lalu yang berfirman di Bible itu siapa gitu loh? Pak Lamsen. Ya sudah, jangan ajarkan lagi ajaran Paulus itu, karena itu kan rekayasa. Tadi kamu ngomong sama saya tidak percaya kepada Al-Quranmu. Ya usahakanlah bagaimana caranya supaya ajaran Al-Quran itu bisa terbukti, pernyataan Al-Quran itu terbukti benar ada. Tapi karena kamu tidak bisa buktikan, barangkali kamu gunakan Alkitab saya, tulisan Paulus rekayasa itu tetap juga salah, kan neraka juga kan, tetap juga tidak ada kebenaran di tulisan Paulus. Jadi itu namanya apa Pak? Apa namanya itu? Ya sia-sia semua lah, sia-sia semua. Seharusnya kamu usahakanlah membuktikan kebenaran ajaran Al-Quranmu itu supaya saya dapat menerimanya. Jangan hasil pernyataan tanpa bukti. Karena saya itu butuh bukti, bukan hanya pernyataan. Bisa saja saya dari surga mengatakan tanpa bukti. Apa saja bisa saya katakan tanpa bukti. Gampang kan? Jadi itu maksud saya. Jadi berpikirlah dengan baik. Bagaikan apalah kalau kita memang harus berpikir dengan benar lah. Ya, jangan menerima hanya pernyataan-pernyataan tanpa bukti, karena itu belum tentu benar. Ya, Nardi kan? Pak Lamsen, bukti apa yang kau minta? Bukti bahwa Allah sampai mencipta langit dan bumi. Inilah buktinya, langit dan bumi itu Allah yang menciptakan, bukan Yesus. Yesus tidak, sekali lagi maaf ya, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan ini Allah. Mana buktinya? Ini adalah langit dan bumi dan segala isinya. Ayatnya mana? Saya bacakan ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah menciptakan langit dan bumi ini beserta isinya di antara kedua langit dan bumi. Nah, bukti apa lagi kau minta? Bukti adanya Allah. Adanya Allah itu karena adanya ya bukti nyata ini. Ada gunung, ada lautan, ya, ada langit, ada bumi, ada manusia termasuk dirimu Pak Lamsen. Tidak mungkin langit dan bumi ada kalau tidak ada yang menciptakan, ya, tidak mungkin. Bukti apa lagi kau minta? Oh, itu buktinya. Tapi orang Yahudi Tuhannya mengaku
bahwa dialah menciptakan langit bumi dan segala isinya. Buktinya bumi ini, langit ini ada, manusia ada. Itu ciptaan Tuhannya orang Yahudi. Itu sudah dikatakan Tuhannya orang Yahudi 4000 tahun sebelum ada Allah SWT mengatakan seperti itu. Jadi siapa yang benar kira-kira? Sudah lebih dahulu Tuhannya orang Yahudi membuktikan bahwa dialah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Coba ini sekarang kita harus berpikir dulu. Jadi kamu bilang buktinya bumi ini ada karena ciptaan Allah SWT. Tapi Tuhannya orang Yahudi mengatakan dia membuktikan, dia menciptakan langit bumi dan segala isinya. Buktinya ada bumi ini. Nah, siapa kira-kira yang benar ini? Tuhannya orang Yahudi kah? Al-Quran yang benar? Yang mana? Ini mau kita selidiki dulu. Pak Lamsen, Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad, yang disembah oleh Islam itu sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka kalau ada mengatakan di dalam kitab Yahudi Allah, Tuhannya orang Yahudi menciptakan langit dan bumi, itulah Allah. Allah yang awal dan yang akhir, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Jadi Allahnya Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya Islam. Tuhannya Nabi Musa sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Sama dengan Tuhannya Isa alaihissalam. Yang beda itu Tuhannya Pak Lamsen.